Sebelum kita mulai, kita akan berdoa dan doa ini akan dipimpin oleh Pendeta Fritz Munding. Dengan kasih kami persilakan, Pak. Ya, mari sebelum kita mulai pembicaraan kita, mari kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang kami imani di dalam Kristus Yesus Tuhan, bersama dengan pertolongan Roh Kudus kami datang ke hadapan. Kami rindu hidup kami penuh dengan kemuliaan. Kami rindu hidup kami hanya untuk Tuhan semata. Dari kesempatan ini Tuhan, bersepakat kami rindu Tuhan yang dipermuliakan di pembicaraan kami. Kami rindu nama Tuhan disebarluaskan. Banyak orang dijangkau. Banyak orang mengerti tentang Engkau, mengimani Engkau, bahkan diselamatkan jiwa mereka. Oleh sebab itu Tuhan, malam hari ini bukan sarana wadah bagi kami menjangkau saudara-saudara kami yang lain yang belum sempat mengenal Engkau lebih dalam melalui Zoom kami ini. Engkau memberkati setiap kami, menolong kami, biar semua kami yang hadir di ruangan room ini betul-betul fokus hanya pada Tuhan yang berkorban bagi kami. Mati di kayu salib, dikuburkan dan bangkit kembali untuk memberikan kemenangan kami. Tuhan menolong semua proses yang sedang berlangsung saat ini. Tadi khusus untuk jaringan Tuhan, mari Engkau yang mengawal itu, yang menjaga sehingga jaringan tetap stabil dan pembicaraan kami tentang Engkau dan baik. Dan Tuhan semakin agung-agungkan. Berkati setiap anak-anakmu yang saat ini bersama-sama dalam room ini Tuhan. Tolong kami semua. Biarlah kami menikmati, melihat cara Tuhan memberkati kehidupan kami yang luar biasa. Karena jiwa kami diselamatkan, hidup kami dimenangkan. Dan kami memiliki kepastian dan harapan yang jelas di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak di surga, kami akan memulai pembicaraan kami, diskusi kami dalam talk show malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan selanjutnya cara-cara. Amin. Baik, amin. Terima kasih untuk Pendeta Fritz Monding, Sarjana Teologi. Dan kita segera mulai. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kekasih, saya belum bisa membuka kamera karena ini problem ya, baik di HP maupun juga di laptop. Oke, baik, kita lanjut saja ini. Dan saya ingin memperkenalkan bahwa Pendeta Fritz Monding adalah gembala untuk Gereja Alkitab Anugerah yang jemaat Kolose ya, Pak. Dan beliau Ya, benar. Ini ya, terima kasih. Dan beliau sangat memahami bagaimana unsur teologis yang ada dalam perkembangan yang terjadi di Timur Tengah, khususnya di daratan Mediterania. Sehingga saya berpikir bahwa Pak Pendeta Fritz Monding begitu compatible untuk berdiskusi malam hari ini. Nah, demikian juga dengan Bapak Samuel Kuriake Balubun, Magister Pendidikan. Beliau selain representasi bangsa Indonesia, ini saya harus katakan bangsa Indonesia atau Negara Republik Indonesia untuk wilayah Singapura, dan beliau di sana sebagai representasi Indonesia, lebih khusus ke Sekolah Indonesia yang ada di Singapura. Beliau sebagai head office di sana, dan sampai saat ini beliau menangani beberapa sekolah Indonesia yang ada di Singapura. Selamat malam Pak Sam. Malam Pak Walda, selamat malam Bapak Ibu semuanya, selamat malam Pak Fritz. Baik, terima kasih Pak. Nah, malam hari ini Bapak Ibu Saudara-saudara, kita akan segera membahas topik kita pada malam hari ini yang saya mengambil dari pendekatan kita terhadap bangsa Israel dari perspektif politik, ekonomi, dan tentu biblikal. Nah, untuk malam hari ini saya coba mengawali dengan Pak Sam Kuriake Balubun.
Kalau kita lihat Pak, di perkembangan ekonomi negara, lebih khusus di dunia ya, pada umumnya dunia yang tentu tidak bisa terlepas dari perkembangan ekonomi dari beberapa negara. Nah, seperti misalnya kemajuan perkembangan yang ada di China, gitu kan? Mereka kalau lihat dari angka statistik, bahkan digit pendapatan per kapita dari China itu tinggi sekali, Pak. Tetapi yang anehnya, ini negara Israel yang notabene-nya negara hampir sebesar Pulau Kalimantan lah, atau mungkin lebih kecil dari Pulau Kalimantan di Indonesia. Tapi income per kapita bangsa Israel itu besar sekali, Pak, dibandingkan dengan China. Mungkin Pak saya bisa memberikan pandangan untuk hal ini. Silakan, Pak. Unmute dulu, Pak. Baik, terima kasih Pak Walda. Memang Israel merupakan salah satu negara dengan tingkat pendapatan yang tinggi ya. Misalnya nasional GDP Israel untuk tahun 2025 itu sebesar 610,75 miliar dolar. Nah, jadi di tahun 2025 ini pertumbuhan ekonomi Israel itu dia naik, walaupun naiknya kecil ya, karena adanya peperangan yang terjadi, situasi yang tidak stabil di wilayah negaranya, itu sebesar 2,5%. Nah, jadi PDB per kapita untuk tahun 2025 itu yang semula 6.000 USD itu naik, yang semula 54.000 USD di tahun 2024 itu sekarang naik di tahun 2025 itu menjadi 60.009 dolar. Nah, ini memberikan kontribusi kepada ekonomi dunia sekitar 0,51%. Dengan jumlah populasi yang sekarang ada di Israel itu sekitar 9,5 juta jiwa. Nah, yang menarik ketika terjadi peperangan pasca serangan Hamas ke Israel beberapa waktu lalu, ekonomi Israel tumbuh cukup signifikan setelah adanya upaya truce ya, upaya penyelesaian konflik yang diajukan oleh Donald Trump, dan itu umumnya ada di sektor pertahanan. Nah, jadi ini jadi hal yang luar biasa. Biasanya negara-negara yang mau mengalami peperangan yang berkepanjangan cenderung sumber dayanya itu terkuras habis untuk membiayai perang. Tetapi yang unik terjadi di Israel pasca peperangan yang terus-menerus terjadi, banyak negara kemudian berinvestasi ke Israel, khususnya di bidang pertahanan keamanan. Dan ini yang menyebabkan terjadi pertumbuhan di bidang teknologi dan juga pertahanan. Nah, kita tahu melalui beberapa peperangan ini Israel berhasil mengembangkan sejumlah sistem persenjataan dan pertahanan yang berbasis teknologi maju. Yang terakhir itu sistem pertahanan laser yang dikembangkan untuk menembakkan misil dari jarak jauh dengan biaya yang jauh lebih murah daripada sistem pertahanan yang sudah ada seperti David Sling dan juga Iron Dome. Iron Dome itu satu pelurunya aja sudah begitu mahal, tetapi dengan adanya sistem persenjataan laser yang dikembangkan oleh Israel yang terkini, itu sudah bisa dengan sangat murah biaya operasional untuk pertahanan dari serangan rudal balistik dan misil ini
Ini yang juga jadi hal yang menarik untuk negara-negara lain berinvestasi di Israel. Nah, pemicu utamanya itu diinisiasi oleh adanya ide Abraham Accord yang dulu digagas di tahun 2020 oleh Presiden Donald Trump. Um, dengan adanya Abraham Accord itu negara-negara sebagian negara Arab lalu tertarik untuk berinvestasi. Nah, tantangan dan kerugian yang juga timbul ketika Israel jatuh dalam peperangan dengan Hamas ini adalah sejumlah infrastruktur itu rusak. Kita ketahui bahwa Hamas didukung oleh Iran dan juga proksi Iran yang ada di Yaman, sehingga beberapa kali itu terjadi konfrontasi antara Israel dan Iran dan juga antara Israel dengan Yaman. Dan beberapa serangan dari Yaman akhirnya menimpa Israel dan beberapa infrastruktur penting di sana juga terganggu. Ini menimbulkan kerugian miliaran dolar. Dan selama perang itu Israel mengeluarkan APBN-nya itu sekitar 25% dari belanja rutin yang biasanya dilakukan ketika keadaan normal. Ini juga dalam jangka panjang kita lihat tentunya dengan adanya 20 poin tawaran perdamaian yang diajukan oleh Donald Trump yang sekarang menginisiasi penyelesaian sengketa antara Hamas dan Israel, ini akan membuka jalan terhadap perkembangan baru yang tentunya akan menarik bila mana kita tinjau dari segi politik dan ekonomi maupun dari segi Alkitabiah. Saya kira untuk sementara itu dulu Pak Walda. Baik Pak, terima kasih Pak Steven. Saya melihat tadi dari perkembangan yang terjadi, apakah ini karena biasanya dalam rumusan ekonomi suatu produk itu dihasilkan begitu unggul karena ada persaingan begitu Pak. Apakah memang ini sengaja dirancang untuk terjadinya peperangan? Mohon maaf ini Pak. Apakah ini sengaja dirancang adanya peperangan atau serangan begitu sehingga Israel dapat tanda kutip itu showing bahwa mereka memiliki pertahanan yang hebat begitu, dan kemudian itu bisa dijual ke publik internasional. Apakah itu ada semacam rekayasa seperti itu? Silakan. Saya kira terlalu absurd kalau kita bilang bahwa serangan Hamas yang dilakukan pada hari raya orang Yahudi seharusnya tidak bekerja ya pada saat itu, sehingga serangan dadakan itu menyebabkan 2.000 lebih orang meninggal. Ini merupakan serangan yang besar, kerugian yang besar yang pernah dialami Israel mulai dari perang 6 hari sampai sekarang. Ini satu serangan yang mutlak yang betul-betul menimbulkan kerugian jiwa yang besar untuk negara Israel. Ini sama sekali bukan by design ya, saya kira. Memang Hamas itu dalam mukadimahnya, ini Hamas ini kan organisasi politik yang mulanya itu menang pemilu dan merebut kekuasaan. Nah, setelah diberi kekuasaan dari Fatah kemudian tersisihkan dari penguasaan Gaza, dan kemudian Fatah beralih lebih kuat di Ramallah. Hamas lalu mengembangkan organisasi sayap militernya di dalam kubu mereka pun ada sayap-sayap, tapi mukadimah mereka itu memang tidak ada tidak ada yang mengisyaratkan bahwa mereka bakal berdamai dengan Israel. Jadi prinsip Hamas pada umumnya perang sampai akhir. Nah, yang unik adalah bahwa ternyata dengan 20 butir-butir perdamaian yang diajukan oleh Pak Donald Trump dari Amerika Serikat, ternyata mereka mempertimbangkan dan menerima itu. Sehingga ini jadi fenomena yang menarik. Apakah mereka akan merubah mukadimah organisasinya yang
tidak akan berkompromi dengan Israel dan sekarang malah menerima untuk bisa mulai kembali restrukturisasi pembangunan Gaza, Gaza harus jadi zona deradikalisasi. Ini peristiwa yang terjadi antara Hamas dan Israel sama sekali bukan hal yang sengaja, tetapi memang suatu situasi yang berkembang akibat dari mindset organisasinya yang mesti ditegakkan oleh seluruh anggotanya. Dan Israel karena terus menghadapi serangan dari berbagai macam arah, sehingga dia terpaksa oleh situasi untuk mengembangkan sistem persenjataan yang betul-betul harus canggih. Karena dia tidak bisa hanya bergantung pada jumlah personil tentara. Dia harus mengembangkan teknologi militernya, sehingga walaupun personilnya, sumber daya manusianya terbatas, tetapi dengan kualitas sumber daya yang bagus, teknologi yang bagus, mereka bisa menghadapi serangan yang besar dalam bentuk apapun, walaupun itu multi-front. Bisa dari arah utara, selatan, tetapi semua counter-attack, pertahanannya bisa dikendalikan, bisa terorganisir dengan baik. Saya kira itu yang membuat Israel semakin maju dan banyak negara tertarik untuk berinvestasi di bidang pertahanan dan teknologi. Terima kasih, Bagian, Pak. Memang mereka tidak hanya counter attack, malah terjadi defense ya, defense attack. Jadi ada serangan balik lah, atau counter attack ya, serangan balik gitu ya. Nah, jadi yang saya melihat di sini dari penjelasan Pak Sen, peralatan yang mereka gunakan selama ini kan adalah David Sling ya, Sling untuk menyerang dengan roket-roket yang luar biasa. Baru kemudian mereka sekarang mengembangkan satu sistem yang berbasis pada pertahanan laser. Tadi yang sudah disampaikan bahwa saya pikir ini tahun-tahun sebelumnya mereka merdeka di awal-awal, Pak, mereka sudah sempat menggunakan nih. Kalau saya lihat ada beberapa catatan yang di Memang kalau pembiayaannya sampai begitu besar, itu memang luar biasa juga. Nah, kita tahu bersama bahwa sesuai janji Alkitab, Israel ini adalah bangsa yang diberkati. Tapi Israel modern ini itu bagian dari cara Tuhan menolong Yahudi ini. Karena Israel sejati nantinya akan muncul. Mereka akan menerima semua keberadaan. Jadi benar-benar Israel akan menjadi Israel yang rohani. Kalau sekarang ini kan masih ada sebagian parsial yang menolak. Bahkan ada yang tidak mempercayai Kristus. Di bagaimana kita melihat. Tapi keunggulan teknologi yang dimiliki Israel itu adalah bagian dari pada Israel. Ini yang dunia. Ada lagi satu aspek yang penting kita pahami juga, bahwa kita kekristenan sekarang ini dibuat sepertinya melihat satu aspek saja, bahwa gejolak di Timur Tengah itu adalah seolah-olah sepertinya cuma berpihak pada satu pihak. Padahal kita secara manusiawi dan rohani penting kita tahu bahwa Pak Pendeta, mohon maaf ini Pak, posisi mic mute ya.
Oh, Boleh di ini. unmute dulu, Pak. Oh, sudah. Oke. Sudah bisa dengar? Bisa, Pak. Bisa lanjut, Pak. Oke. Nah, jadi kita lihat di sini apa yang sudah dijelaskan Pak Sem ini jelas memang bahwa Israel ini orang bangsa yang diberkati, negara biji mata Tuhan. Nah, itu yang sangat penting. Nah, mungkin Pak Sem lebih menjelaskan detail tentang bagaimana strategi-strategi yang dibangun oleh Israel saat ini dalam teknologi modern ataupun apa namanya semangat mereka memproteksi negara mereka. Padahal mereka itu kecil kan, tengah-tengah apa namanya Jazirah Timur Tengah sana. Itu mungkin kita mau dengar sedikit. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Saya menangkap satu informasi yang sedikit menggoda begitu Pak. Artinya kalau dari penjelasan Pak Pendeta tadi bahwa perkembangan yang terjadi di daratan Mediterranean itu seperti tanda kutip nih Pak ya, tadi yang disebut ada sutradara, satu sutradara. Apakah memang benar bahwa ini bagian dari rancangan Allah terhadap bangsa-bangsa, lebih khusus kepada bangsa Israel? Dilihat dari perspektif teologi atau secara biblikalnya? Silakan Pak Pendeta. Iya, sebenarnya kalau kita melihat bahwa sisi krusial paling penting dari bangsa Israel ini adalah bagaimana dia sebenarnya menjadi saluran berkat. Tapi ketika dia gagal menjalankan apa kehendak Allah sejatinya secara nasional bangsa Israel, maka tabung atau jalur berkat itu jadi berpindah. Nah, sehingga sekarang ini Israel secara rohania mereka dibutakan secara bangsa. Tapi semua aktivitas kegiatan dan apapun yang saat ini mereka lakukan, baik teknologinya, pemikirannya, semua itu mendatangkan berkat juga bagi bangsa-bangsa. Tapi itu bukan yang dimaksud dengan janji Allah kepada bangsa Israel. Nah itu. Oke, baik Pak. Kita tahan dulu Pak Pendeta. Kita masuk ke bagian berikut ini soal politik Pak Sam. Politik Israel seperti tadi juga yang sudah tersirat dari penjelasan Pak Pendeta bahwa ini kan Israel ini adalah satu negara kecil, tetapi dia menjadi satu pusat perhatian dunia Pak, dunia internasional. Itu dan tidak bisa dipungkiri. Seperti misalnya dalam peperangan yang terjadi yang di awal Pak Sam sudah jelaskan bahwa ada peperangan penyerangan ya waktu itu oleh Hamas, tetapi di luar sana juga kan ada peperangan misalnya seperti antara Rusia dan Ukraina. Tetapi itu tidak seperti mungkin ini Pak. Mungkin orang berpikir ini kan sedang terjadi peralihan isu. Tetapi faktanya isu Ukraina maupun Rusia itu sekarang teredam dan kemudian orang sudah kembali lagi memikirkan Israel. Bagaimana itu Pak? Bisa Pak saya menjelaskan kira-kira? Jadi ini fenomena apa seperti apa yang terjadi gitu Pak? Jadi ini hal yang menarik ya. Ini tren gejolak sosial yang unik untuk dicermati dan tak bisa kita lihat hanya dalam perspektif ilmu sosial murni ya. Pertama, ada banyak tragedi kemanusiaan di dunia. Betul seperti yang tadi Pak Walda bilang, ada perang antara Rusia dan Ukraina. Banyak orang mati di sana. Di Sudan itu banyak orang mati di sana. Perang juga. Lebih banyak orang mati di Sudan daripada di Gaza. Di Nigeria banyak orang Kristen yang hampir sudah sekarang berapa 150.000 lebih. Lebih kurang 8.000 gereja udah dimusnahkan, 18.000 atau 8.000. Tapi tidak ada demo atau pernyataan-pernyataan mengecam dari kelompok-kelompok aktivis HAM maupun bahkan dari PBB
yang secara jelas menunjukkan keberpihakan atas nama kemanusiaan yang seimbang antara perhatian PBB ke Gaza dan perhatian PBB ke Sudan ataupun ke apa namanya Nigeria yang sekarang juga kita ketahui banyak sekali saudara-saudara kita mengalami persekusi di sana. So ini mesti kita lihat sebagai suatu fenomena yang bukan hanya sebagai bagian dari keberhasilan propaganda anti-Israel yang dikembangkan oleh negara-negara Timur Tengah yang menyusup masuk melalui perguruan tinggi di Eropa dan di Amerika dengan bantuan pendanaan dan juga doktrin-doktrin yang sengaja disusupkan. Tetapi juga ini semacam ada peperangan rohani. Jadi dalam bahasa ilmu umum kita sebut sebagai apa istilahnya ya? Uh, Kalau saya bilang kalau di Wahyu dibilang ada tiga katak yang keluar dan mereka kemana-mana mempengaruhi bangsa-bangsa untuk, ya kayaknya ini roh-roh yang merasuki orang-orang. Sehingga seolah-olah hidup di dunia itu hanya demo yang menarik ditonton di mana-mana terkenal di televisi hanya Gaza doang. Secuil lingkungan yang tidak seluas Provinsi Manado kali ya. Tetapi begitu mendapat perhatian istimewa. Nah, kalau kita lihat dari segi politik, berapa banyak sih sidang Dewan Keamanan PBB untuk membahas tentang konflik Sudan misalnya? Tak sebanyak sidang untuk membahas konflik Gaza. Nah, jadi ini fenomena yang secara umum, kondisi terakhir, sebagian besar negara-negara yang mulanya itu bermitra dengan Israel dan selalu memveto keputusan-keputusan yang dicetuskan oleh DK, sekarang malah berpihak. Misalnya Australia, yang semula secara politik selalu mendukung Israel, dengan pemerintahan yang sekarang, mereka mengakui negara Palestina. Inggris, Perancis, hampir semua itu dulu negara-negara yang selalu memveto resolusi yang dikeluarkan oleh PBB yang dianggap merugikan Israel. Tetapi sekarang malah mereka berbalik. Nah, ini fenomena yang tidak lazim dan hanya bisa kita mengerti dalam konteks Alkitab kalau kita hubungkan dengan ada 7 katak yang nanti keluar dan semacam sebagai roh yang keluar dan mempengaruhi orang-orang. Mungkin persepsinya ke sana ya. Jadi di Timur Tengah itu ke Israel itu sendiri tanpa teman yang betul-betul jadi teman. Teman paling dekatnya di Amerika jauh di sana. Kita di Indonesia ya sebagai negara tak mungkin lah. Ya kan sikap negara kita bersyukur kemarin Bapak Presiden kita sudah mendorong supaya juga kita mau mengupayakan perdamaian tetapi juga Palestina harus mengakui kedaulatan Israel sehingga mereka bisa hidup berdampingan. Ini aja sudah langkah yang luar biasa yang mesti kita apresiasi pernyataan Bapak Presiden kita kemarin di sidang PBB. Interupsi. Nah, jadi interupsi mungkin agak sedikit terbalik statementnya. Indonesia, Israel harus mengakui dulu kemerdekaan Palestina maksudnya, bukan sebaliknya atau gimana? Yang saya maksudkan itu dalam konteks ini kan Palestina mesti juga menghormati keamanan Israel. Nah, ini maksudnya pesan yang mau dikirimkan bahwa mereka mesti bisa saling menerima untuk hidup bersama sebagai tetangga kayak gitu. Sementara pengakuan untuk Palestina kan kita udah akui Palestina sebagai negara ya. Ada duta besarnya di Indonesia, ada hubungan diplomatik kita dengan Palestina kan. Cuman yang belum itu adalah Israel. Nah, tentunya ini tidak mudah karena mengingat karakteristik negara kita ya dan komposisi sosial demografisnya. Tapi langkah yang dilakukan oleh Bapak Presiden kita itu sudah memberikan energi baru bagi para pemimpin dunia bahwasanya Indonesia dengan negara yang berpenduduk Muslim terbanyak memberikan kesan positif tentang upaya menciptakan perdamaian di Timur Tengah. Ini suatu hal yang sangat baik. Oke. Terima kasih Pak Sen.
kalau dilihat dari sisi politik dan ekonomi tadi ya, dan gini kita masuk ke politik. Pak Pendeta Fritz Monding, kira-kira bisa dijelaskan secara alkitabiah, Pak, politik yang mereka anut sekarang ini, apakah politik yang bertolak dari politik seperti Raja Daud, Raja Salomo, dan sampai pada terpecahnya dua kerajaan itu, Pak? Atau memang sedang mereka mengubah satu strategi politik yang baru di era kekinian ini? Bagaimana menurut Pak Ya, Pendeta? Silakan. memang sejak berdirinya negara Israel ini pada tahun 48 itu, ini merupakan peristiwa politik yang monumental sejatinya. Karena di sanalah ditandai kembalinya kedaulatan Yahudi di tanah leluhur setelah hampir 2 milenium mereka diaspora kemana-mana. Nah, namun kelahiran negara ini sebenarnya menjadi katalisator bagi konflik berkepanjangan dengan tetangga-tetangga Arabnya itu. Jadi sebenarnya pembentukan negara ini bukan menjadi perdamaian, tapi konflik di antara tetangganya. Karena kalau orang merunut ke historisnya, itu perang Arab Israel berturut-turut itu pada tahun sejak dia dirikan pada tahun 45, 56, 67, 73. Itu kalau kita lihat itu landscape-nya, geopolitik kawasan tersebut sangat jelas bahwa ketika Israel memperoleh kendali atas sebagian wilayah yang ada di sana itu, signifikansinya termasuk dia memiliki penguasaan Yerusalem Timur, tepi barat, jalur Gaza, dan dataran tinggi Golan. Ini semua peta politik yang terbentuk ketika Israel menjadi satu negara. Nah, konflik Israel-Palestina lebih khusus yang telah menjadi isu sentral dalam politik internasional, itu adalah perselisihan yang kompleks, ya, mengenai tanah, identitas, dan hak menentukan nasib sendiri, yang melibatkan di sana tentu ada pembangunannya, ada pemukiman Yahudi, status Yerusalem sampai perbatasan, pengungsi, dan keamanan. Nah, ini semua berbau politik. Nah, berbagai upaya penamaian di mediasi internasional, bahkan perjanjian telah dicoba selama beberapa dekade, namun solusi yang langgeng belum pernah terjadi. Nah, itu sebenarnya kita melihat di sini bahwa Allah sesuai dengan nubuatannya bahwa nanti Israel akan dikumpulkan. Peristiwa ini menandai sebetulnya negara ini dibentuk. Jadi negara Israel modern ini sebenarnya adalah bagian dari pengenapan nubuatan Allah terhadap Israel secara kerajaan. Jadi nanti akan ada pemerintahan Israel yang betul-betul memang murni rohaninya. Karena di sana ada Kristus yang akan memerintah. Jadi kalau kita melihat modernitas yang terjadi di sana itu dengan semua konflik yang berkepanjangan dengan, sebenarnya Allah sedang menunjukkan kedaulatannya di sana. Bahwa dia masih bekerja pada umat pilihannya. Kemudian dia masih menjaga mereka. Kemudian dia masih menunjukkan kepada dunia ini bahwa mereka masih dalam pemeliharaan Allah sebagai biji mata Allah. Itu aspek teologis dari sisi politik yang terbangun saat ini. Kalau kita melihat. Karena kalau kita runut sejarahnya, tahun 48 itu sejak diproklamirkannya Israel sebagai sebuah negara, itu begitu dia deklarasi pada saat itu langsung ada gejolak perang antara Arab dan Israel Palestina pada saat itu. Kemudian pada tahun 67, sesudah beberapa tahun dia merdeka, itu perang 6 hari terjadi. Itu politis semua. Israel merebut tepi barat, kemudian Gaza, Yerusalem Timur, dan dataran tinggi Golan. Kemudian pada tahun 79 terjadi perjanjian damai Israel-Mesir. Nah, perjanjian damai pertama antara Israel dan negara Arab itu
Tapi itu semu juga. Kemudian tahun 1903 terjadi perjanjian Oslo, upaya menuju solusi dua negara antara Israel dan Palestina. Juga semua tidak abadi. Bahkan di tahun 2020 ada perjanjian Abraham, normalisasi hubungan antara Israel dan beberapa negara Arab. Nah, ini agak sedikit langgeng. Nah, dalam hubungan internasional, Israel sebenarnya banyak aliansi. Dia mengembangkan diri dengan aliansi strategis yang sangat kuat. Memang Tuhan bekerja bagi umatnya. Jadi secara penggenapan kata pada mereka. Kemudian sisi yang paling krusial adalah bagaimana Israel ini negara yang kecil, ketika dibangun itu, tapi ada kekuatan besar yang Tuhan pakai di sana. Ada Amerika misalnya. Nah, ini orang artinya kita tidak mampu memahami. Tapi itulah keunikan Israel. Nah, kalau nanti akan ada Israel yang rohani, yang seutuhnya, kehadiran Allah di sana, kehadiran Mesias di sana, ini jauh lebih hebat nantinya. Orang bertanya, jadi apakah Israel sekarang ini adalah penggenapan nubuatan dari ini secara politis saja. Negara Israel terbangun ini adalah politis, bukan rohani. Nah, ini jadi dari aspek teologisnya. Nah, nanti akan ada negara Israel yang rohani luar biasa. Ya, itu yang sedikit dari. Terima kasih Pak Pendeta. Jadi kalau saya tangkap bahwa Israel ini seperti ada kekuatan di belakang mereka yang membackup setiap pergerakan politik mereka ya. Jadi seperti yang tadi sudah dijelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi Israel itu bahkan melampaui negara-negara adidaya ya, seperti misalnya Amerika, bahkan China yang sekarang sedang dapat dikatakan sebagai negara raksasa yang sedang bangkit dari tidur, dan kemudian mereka menunjukkan eksistensi mereka. Tetapi di atas semua itu, Israel seperti sedang berbicara dan seperti melihat bahwa negara mereka secara secara de facto begitu besar, tetapi secara ekonomi politik mereka lebih unggul begitu. Bagaimana Pak Sam bisa memberikan pandangan untuk hal itu? Silakan Pak Sam. Saya kira perspektif umum ya, Israel sejauh ini tidak dari semua pemimpinnya, mereka tidak secara terbuka mengatakan mereka jauh lebih unggul ya, walaupun dalam kitab-kitab ada pengakuan tertulis di kitab-kitab, misalnya mereka akan jadi berkat bagi sesama, dan ini bukan cuma pernyataan kosong tentang bangsa Israel yang akan jadi berkat bagi sesama, tapi ini betul-betul satu nubuat yang menjadi nyata, di mana Israel itu dia punya kontribusi yang sangat besar bagi dunia ini, bagi kemajuan peradaban manusia dalam hal ilmu pengetahuan dan teknologi. Hampir sebagian besar para penerima dan peraih penghargaan Nobel itu berasal dari Israel di bidang teknologi dan lain-lain. Kemudian untuk saat ini Israel punya kekuatan dan kontribusi yang besar bagi ekonomi global itu di bidang teknologi informasi dan keamanan cyber. Nah, terakhir 2 minggu kemarin itu Perdana Menteri Israel menyatakan bahwa perusahaan raksasa komputer Nvidia itu kalau nggak salah dia menyiapkan chip untuk PC, sound card ya. Nvidia itu akan berinvestasi di Israel sebesar $30 miliar kalau tidak salah. Itu pasca adanya perjanjian damai yang diinisiasi oleh Donald Trump untuk menyelesaikan konflik dengan Hamas ini. Karena ada prospek baru di sana yang dilihat oleh Nvidia mungkin. Kemudian dari segi pertanian dan pengolahan air, kita ketahui musuh Israel sekarang yang
menghadapi masalah serius. Iran punya krisis air terparah sepanjang sejarah. Dan eh, ada wacana untuk segera mengungsikan penduduknya dari ibu kota karena cadangan air mereka di bendungan yang mereka miliki itu lebih kurang cuman bisa bertahan beberapa waktu ya. Sehingga itu menjadi ancaman serius. Tetapi komitmen untuk membumi hanguskan Israel tetap ada di kalangan para pemimpin Iran. Ini yang agak unik. Ah, Kemudian dari segi kesehatan dan bioteknologi, Israel tetap terdepan dan memberikan kontribusi yang sangat besar, termasuk juga untuk industri berlian dan energi terbarukan. Jadi secara statistik, mulai dari tahun 2004 sampai 2025 itu 50% ekspor teknologi dunia itu berasal dari Israel. Kemudian juga Israel memiliki jejaring startup dan unicorn yang sangat besar, terbanyak di luar Amerika dan Tiongkok, sebagai negara yang juga punya perkembangan teknologi startup dan unicorn yang hebat. Nah, ini berarti bahwa ada keunggulan di sana, tetapi juga sebagai bangsa kita tidak dengar pernyataan yang betul-betul terkesan angkuh membangga-banggakan diri sebagai entitas negara bahwa kita bangsa pilihan Tuhan dan kita hebat. Kalian nggak boleh macam-macam sama kita. Sejauh ini mereka tetap rendah hati. Pernyataan pemimpinnya penuh dengan diplomasi untuk memastikan bahwa komunikasi antara pemimpin dalam upaya menciptakan perdamaian tetap terjaga. Itu hal yang mesti kita apresiasi juga ya. Iya, Pak. Jadi mereka tidak klaim seperti mereka itu adalah agen tunggal surga, Ya. begitu Pak ya? Agen tunggal surga yang semuanya udah dikasih ke mereka dan nanti tunggu mereka bagi-bagi ke kita. Enggak, mereka tetap tidak ya. humble. Oke, Ya. tetap humble ya. Oke, terima Ya. kasih Pak. Mungkin Tapi, Pak, saya Pak Samuel, ini ada sedikit mungkin Silakan, ini pendeta. tambahan tentang ekonomi. Jadi memang benar bahwa Israel itu luar biasa ekonominya. Tapi saat ini catatan yang terjadi bahwa ekonomi Israel itu menghadapi tantangan yang luar biasa juga. Karena ada kesenjangan pendapatan di sana, Pak. Ada laporan bahwa kesenjangan pendapatan di sana itu lebar sekali jurangnya. Kemudian biaya hidup yang tinggi, ketergantungan yang signifikan pada sektor teknologi itu yang membuat biaya tinggi sehingga ada banyak yang faktor-faktor rentan yang membuat terjadi gejolak juga di sana, Pak. Karena secara politis kalau laporan dari beberapa sumber disebutkan bahwa teknologi tinggi yang mereka punya itu membuat rentan gejolak pasar politik sehingga banyak sekali konflik global yang akan datang dari sana gitu ya, akan terjadi dan merembet dari sana gitu. Contohnya konflik yang terus berlanjut yang membuat saat ini sehingga terjadi pengejaran koruptor yang ada di sana. Bahkan saat ini Perdana Menterinya sedang ditugas. Walaupun padahal mereka ekonominya kan luar biasa, Pak. Nah, tapi mungkin itu aspek lain yang saat ini sedang bergejolak. Tapi itulah Israel. Iya. Memang menarik, Pak. Ya, jadi begini, perkembangan ada yang sifatnya memang terbuka, tapi ada juga sifatnya yang memang konsumsi intern. Nah, itu memang kita perlu ada informasi yang valid begitu Pak, sehingga betul-betul di pertemuan kita ini bisa kita pertanggungjawabkan, karena ini kalau sudah masalah yang daratan Mediterranean itu sangat krusial begitu Pak. Nah, jadi mungkin Pak saya bisa tambahkan apa yang disampaikan Pak Pendeta tadi. Apakah ini memang valid atau sengaja ditutupi atau bagaimana? Silakan.
Ya, memang yang disampaikan Pak Frits tadi betul ya. Jadi yang meningkat, yang menarik investasi itu adalah di bidang teknologi dan pertahanan. Tetapi sektor lain yang terdampak yaitu misalnya seperti pertanian. Nah, banyak pekerja-pekerja perkebunan yang maju di Israel, pertaniannya kan maju salah satu sektor yang bagus juga walaupun tanahnya gersang ya, tapi teknologi pertanian mereka udah berkembang sehingga mereka mendatangkan pekerja dari negara-negara lain. Nah, ketika perang berkecamuk, aktivitas keluar masuk orang dan barang melalui pelabuhan-pelabuhan internasional mereka kan diawasi betul dan ketat prosedur masuknya, entry-nya. Dan ini menyebabkan banyak peristiwa gagal panen dan Israel memang perlu volunteers dari luar. Bisa ada beberapa organisasi pemuda di Amerika yang mengirimkan volunteer untuk membantu di perkebunan-perkebunan Israel untuk memanen hasil pertaniannya. Di samping itu, dampak lain misalnya blokade yang dilakukan Yaman untuk para wilayah perairan Yaman yang menyebabkan eh, semua kapal-kapal yang berlalu lalang akan lewat di terusan Suez itu akan jadi terhambat. Dan ini juga mengganggu sektor perekonomian yang lain juga di Israel. Sehingga memang betul eh, kita kan tidak bisa hidup dengan makan senjata ya. Kita perlu sayur, perlu ikan dan lain-lain untuk bertahan hidup dan itu sektor ya esensial sekali. Dan itu memang berdampak. Jadi di level teknologi iya, tetapi di level keberlangsungan hidup sebagai warga negara keterbatasan sumber daya itu jadi eh, siklus produksi tanaman misalnya itu berbanding terbalik dengan daya dukung petani untuk memanen hasilnya. Jadi banyak uh, hasil pertanian yang akhirnya gagal mencapai pasar pada waktunya untuk dijual. Itu menyebabkan juga kerugian yang besar di sana. Betul Eh, Pak Fred, apa yang disampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Nah ini sangat menarik Pak. Eh, Netanyahu, Prime Minister Israel sudah mengatakan kalau ada yang mau entry ke Indonesia ke Israel, seyogyanya berpikir panjang ya. Dalam pengertian kalau itu dalam konteks perang. Tetapi kalau untuk ekonomi atau untuk pertanian yang tadi sudah disampaikan secara volunteer atau sukarela untuk mau bergabung, Israel terbuka. Begitu Pak ya, kurang lebih ya. Nah, kira-kira apa yang membedakan bagian kebijakan seperti itu bisa terjadi? Silakan Pak. Pak Fred atau saya Pak? Ke Pak Sam. Oh ya, memang eh, kita ketahui bahwa memang ada beberapa negara yang karena misalnya kita Indonesia tidak punya hubungan diplomatik dengan mereka sehingga orang Indonesia tidak bisa langsung berkunjung ke sana. Masih ada negara di Timur Tengah yang juga keras terhadap Israel dalam hal hubungan diplomatik sehingga misalnya untuk memperoleh tenaga kerja yang mendukung sektor-sektor non uh, pemerintahan itu dari negara-negara yang relatively friendly dengan Israel. Tapi pun itu tidak mudah karena mereka akan menerapkan prosedur keimigrasian yang sangat ketat vetting ya. Jadi mereka mesti memastikan bahwa orang-orang yang masuk bukan intelijen atau apa yang nanti menyusup dan melakukan hal-hal yang akhirnya mengganggu stabilitas Israel. Dan itu standar praktek yang biasanya ketika negara juga berjuang, termasuk misalnya yang tadi dikatakan Pak Freds, uh, ketika negara sedang berperang, itu kan semua sumber daya harus dimanfaatkan seoptimal mungkin. Nah, kalau ada pejabat yang nakal, lah pastilah setelah itu akan di trace back dan akan harus diminta pertanggungjawabannya. Dan saya kira uh, ketika kita berperang, itu kita tidak cuma menghitung tentang kekuatan bersenjata, tetapi juga daya dukung lain, termasuk sumber daya manusia kita senjata canggih pun yang mengendalikan harus manusia ya. Jadi sumber daya manusia pun mesti dimanfaatkan secara optimal. Nah, kalau kita lihat ketika Hamas menyerang Israel itu ada beberapa pekerja kebun yang ada di situ yang diculik juga kan. Diculik juga orang Taiwan apa Thailand atau itu yang diculik ikut diculik. Dan sudah dibebaskan sekitar 20 orang. Nah, itu mereka bekerja di kebun-kebun pertanian di sana, masyarakat di sana. Jadi itu contoh nyata bagaimana Israel membuka ruang untuk sektor
sektor layanan publik yang bisa dimanfaatkan oleh orang asing. Oke, baik. Ah, Terima kasih untuk kedua narasumber kita ini yang masih setia dan memberikan informasi yang sangat berharga untuk kita sama-sama boleh belajar ya. Di sini mungkin kita tidak dalam konteks untuk saling mengisi lah satu dengan yang lain. Supaya semua kita memiliki pemahaman secara komprehensif dan kemudian itu juga bisa kita gunakan di dalam pelayanan kita dalam bidang-bidang tertentu. Ada yang mungkin sebagai representasi pemerintah, misalnya Pendeta Fritz dalam pelayanan pengembalaan, pelayanan di gereja. Nah, yang saya ingin coba bidik ke Pak Pendeta Fritz Monding. Perkembangan yang terjadi di saat ini antara Israel dengan wilayah-wilayah yang ada di sekitar, bahkan dapat katakan ini melibatkan negara-negara secara universal. Satu waktu bahwa Israel itu akan dikalahkan berdasarkan data Alkitab. Nah, kira-kira menurut Pak Pendeta, apakah ini tidak tidak kontradiktif dengan apa yang sudah kita bicarakan tadi? Mereka unggul dari ekonomi, mereka unggul dari alutsistanya, mereka unggul dari politik dan sebagainya. Tetapi faktanya Alkitab katakan satu waktu Israel akan dikalahkan. Bagaimana menurut Pak Pendeta? Ditinjau dari sisi biblical. Silakan. Menarik karena ketika kita melihat secara komprehensif tentang Israel ini, kita harus jangan lupa bahwa Israel modern saat ini bukan bagian dari rancangan atau janji Allah kepada bangsa Yahudi. Karena kalau kita merujuk kepada ayat-ayat di dalam Alkitab tentang Israel ini, maka kita akan melihat di situ bahwa janji-janji Allah kepada bangsa Israel itu janji-janji rohania. Sehingga kalau konflik yang terjadi itu memang indikasi tentang cara Allah bekerja pada bangsa Israel secara rohani. Nah, kalau Israel yang modern saat ini dengan semua kecanggihan teknologinya, dengan ekonomi mereka yang maju, dan semua alat peralatan tempur yang luar biasa, seperti yang sudah dijelaskan tadi oleh Pak Sen. Nah, kalau kita bawa ke implikasi teologisnya, maka ini memang agak jauh sekali, karena akan ada satu saat di mana Israel secara rohani akan dikalahkan ketika ada peperangan rohani, ketika ada peperangan dengan bangsa lain. Karena nanti di situ akan kelihatan mana Israel sejati dan mana yang bukan. Nah, sebenarnya titik fokusnya di situ sejatinya. Jadi kalau kita lihat canggihan Israel dengan semua peralatan tempurnya tak mau dikalahkan. Nah, itu dari aspek modern saat ini. Tapi kan komunikasi yang lebih dalam lagi ke terusnya, maka kita melihat bahwa ada cara Allah bekerja bagi bangsa ini secara rohani. Israel sekarang ini memang masih kabur tentang Mesias, karena sebagian masih menolak Mesias. Ada beberapa kelompok orang yang sudah menerima Mesias, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena memang Mesias itu bagi mereka yang diurapi. Tapi kalau saat ini ya kita belum melihat mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi secara personil mereka sudah menerima Yesus. Tapi dalam konsep nubuatan, bangsa Israel ini secara nasional, secara bangsa, kalau mereka
dipulihkan, maka yang bekerja di sana adalah kekuatan ilahi Allah. Ya, ada aspek-aspek tertentu nanti yang akan Allah tunjukkan bahwa disinilah kelemahan Israel, disinilah kelemahan umat. Makanya ada suatu saat di titik di mana mereka kalah secara rohani. Tapi dengan Kristus sebagai rajanya, maka kemenangan mereka pasti akan. Nah, kita bersyukur kita tidak menjadi bagian dari rencana Allah untuk Israel. Karena kita ada di program Allah yang sangat luar biasa, misteri, yang tidak pernah dinubuatkan dahulu kepada para rasul, para nabi, tapi hanya dibukakan kepada Rasul Paulus. Sehingga kita dengan secara pribadi per pribadi, person per person, kita yang bukan Yahudi dan Yahudi sudah menjadi satu. Ketika percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita menjadi satu tubuh. Namanya tubuh Kristus. Dan ini tidak pernah dijanjikan kepada bangsa Israel. Nah itu ya, jadi kita bersyukur bahwa nanti ketika ada relasi besar tentang peperangan Harmagedon, tentang kejadian-kejadian peperangan di bangsa itu pada suatu saat nanti, dan mereka dikalahkan, ya kita tidak ada di bagian itu. Nah itu keunikannya. Jadi paling penting kita saat ini adalah kita menyadari bahwa kita menjadi bagian dari cara rencana Allah yang terpisah dengan Israel. Nah ini teologisnya. Oke, baik. Terima Jadi kasih. menariknya, Baik. menariknya kita di situ. Ya, terima kasih Pak. Sebab Alkitab juga mengatakan kan tidak ada dari narasi-narasi yang dibangun dalam surat-surat Paulus itu menyatakan bahwa tidak ada lagi perbedaan antara Israel dan non-Israel, antara orang yang bersunat, ya uncircumcision maupun yang bersunat. Nah, jadi saya pikir sedikit lagi Pak. Jadi silakan. Dari bagian kita sebagai satu tubuh dalam tubuh Kristus, baik orang Yahudi maupun non-Yahudi. Nah, disinilah kita melihat cara Allah mengatur seluruhan bumi, umat yang Dia ciptakan. Dari sinilah kita melihat. Nah, yang paling penting juga adalah bahwa kita tidak berada di ketika konflik terjadi di Timur Tengah antara Israel dengan entah dengan negara mana di Timur Tengah, kita tidak menjadi pendukung dari saat itu. Karena semua di sana ada saudara-saudara kita yang korban juga. Ada anak-anak Tuhan di Palestina yang korban, ada anak Tuhan di Israel yang korban. Jadi kita tidak membela siapa, tapi kita melihat sisi manusiawi yang Tuhan inginkan adalah kita mengasihi sesama manusia. Jadi di sini tidak ada unsur dukung-mendukung. Jadi ketika kita berbicara tentang manusia, Alkitab menyatakan kasihilah sesama manusia. Apalagi sesama iman. Jadi orang sekarang begitu ekstrim mendukung ini. Oh, kita tidak boleh mengutuk Israel. Itu tidak ada kiat lagi buat kita. Tidak bagi kita. Karena Israel saat ini bukan Israel yang seperti ini. Jadi kita terus berada di posisi yang netral, karena di dua negara yang sedang berkonflik, di sana ada saudara-saudara kita seiman. Kita perlu bekerja keras mendoakan supaya ada perdamaian, supaya tidak ada konflik berkepanjangan, dan kita melihat kemuliaan Tuhan bekerja menjangkau jiwa-jiwa yang belum datang pada Tuhan Yesus. Baik. Oke. Terima kasih Pak Pendeta. Nah, jadi di sini kita lihat bahwa sudah ada semacam prakesimpulan yang bisa kita ambil ya. Namun sebelum kita membuat kesimpulan akhir maksud, kita coba lempar ini ke beberapa partisipan yang sudah bersama dengan kita, mungkin ada pertanyaan atau ada tambahan. Saya mempersilahkan kalau misalnya ada yang ingin bertanya, raise hand atau chatting
di room chat, dan ini bisa kita memperdalam lagi ya dengan pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu Saudara-saudara. Silakan, saya persilakan 2 atau 3 orang yang ingin menambahkan atau bertanya kepada narasumber, silakan. Nah, sambil menunggu dari saudara-saudara kita yang akan memberikan pertanyaan, Pak, saya sedikit mau bertanya ke Pak Sam. Tadi sempat mengatakan bahwa pertumbuhan statistik ya, itu hampir sekitar 40-50. Kemudian itu diambil dari startup ataupun unicorn, Pak. Yang Perdana Menteri juga sendiri mengatakan, seperti misalnya ketika Anda memegang sebuah handphone, sebenarnya Anda sudah memegang, sudah ada, Bu, itu ya, sudah ada bersama dengan orang Israel. Bagaimana itu menjelaskan statement seperti itu, Pak, yang seperti mengandung unsur figuratif atau literal? Silakan, Pak. Baik, terima kasih Pak Walda. Jadi memang pernyataan dari Pak Benyamin itu, Pak Perdana Menteri itu, saya kira punya pesan begini ya. Pertama, untuk semua teknologi, entahkah itu teknologi komputer, telepon, dan lain-lain, yang berbasis misalnya Android atau Windows, nah itu pastilah dikembangkan di Israel, karena pusat research and development untuk raksasa teknologi seperti Intel, Microsoft, Google, dan Apple itu ada di Israel. Dan banyak chip prosesor Intel itu dikembangkan oleh tim R&D dari perusahaan Microsoft itu di Haifa, Israel. Nah, jadi pernyataan dari Pak Perdana Menteri itu saya kira memang dalam konteks itu, karena basis dari perusahaan-perusahaan raksasa teknologi itu berpusat di Israel dan dikembangkan dari sana. Jadi kalau kita pegang HP berarti ya kita sedang menggenggam secuil dari hikmat dan kebijaksanaan yang Tuhan kasih kepada bangsa itu di tangan kita. Nah, kalau tidak apa secara langsung kita maknai pesan itu ya, pernyataan itu ya. Saya justru berpikir begini, Pak. Seperti bukan menakut-nakuti ya. Tapi sepertinya Israel sedang memberikan satu pesan kepada dunia bahwa tanda kutip jangan macam-macam dengan Torah, begitu. Jangan macam-macam dengan kita, karena pergerakan Anda dimanapun Anda ada, kami tahu. Bagaimana menurut Pak Syed? Ya, sebenarnya dalam segi teknologi, sepanjang kalau kita misalnya HP kita ada Google dan kita aktifkan Google Map, sebenarnya mereka bisa trace kita di mana kita. Bahkan apa yang kita omongkan, bicarakan pun bisa mereka ini bisa didengar sebenarnya. So banyak operasi-operasi intelligence tingkat tinggi itu memang menggunakan teknologi untuk mata-mata kayak gitu ya. Jadi karena nomor HP itu menggunakan gelombang radio, sehingga tinggal aja di trace frekuensinya dan bisa terbaca itu biasanya. Dan kalau orang yang paham teknologi, dia tahu bahwa memang sepanjang HP kita hidup, we are traceable. Dan bisa dilacak. Sederhananya begitu sebenarnya. Ya. Berarti memang itu juga salah satu yang terimplisit begitu, Pak ya, dari pernyataan Pak Netanyahu lah, kurang lebih seperti itu. Nah, ini sudah ada pertanyaan, Pak, tapi lewat room chat. Ini dari Pendeta Robin Kamba ini. Saya ingin bertanya kepada Pak Evangelis Fritz Monding. Apakah semua janji Allah kepada Israel sudah dibatalkan setelah Israel menolak Yesus sebagai raja mereka?
bahkan termasuk janji bahwa yang mengutuk akan dikutuk dan yang memberkati akan diberkati. Menurut Pak Jawabannya Pendeta. ya, Oh gitu. Jawabannya ya. karena Atau ada alasan ya, ini ya? Oke. Silakan. Rasul Paul dia tidak pernah membicarakan tentang kutuk yang masih lestari sampai saat ini. Jadi kutukan itu sudah diangkat oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Sehingga siapa yang tergantung ke salib itu orang yang terkutuk. Dan kutuk itu yang hisap. Nah, kalau saat ini ada slogan yang mengangkat ini, bahwa siapa yang mengutuk Israel akan kutuk, itu akan jadi seperti punya petua, punya apa namanya? Jadi seperti karma begitu. Ini tidak akan ada lagi. Karena Rasul Paulus, teologi Paulus tidak pernah menjelaskan tentang hal itu. Mungkin yang dijelaskan Pak Pendeta itu semua kutuk dan dosa kita sudah Ya. ditanggung Yesus di atas kayu salib. Mungkin referensi yang diberikan. Tidak, Atau mungkin yang saya maksud bukan itu. Yang saya maksud begini. Apakah semua janji Allah kepada Israel, termasuk janji tentang kerajaan, janji mereka akan diberkati, bahkan janji bahwa yang mengutuk Israel akan dikutuk, janji bahwa mereka akan memberkati bangsa lain, itu semua sudah dibatalkankah setelah mereka menolak Yesus sebagai raja? Ya, tadi saya sudah menjelaskan kalau disimak bahwa Israel saat ini adalah bagian dari cara Allah memberkati mereka. Jadi apa yang saat ini ada pada Israel itu adalah bagian, tapi bukan secara utuh seperti janji Allah kepada mereka. Saya belum terlalu nangkap maksudnya apa, Pak Evangelis Fritz Mondi. Maksud saya, kalau tegas saja, semua janji sudah dibatalkan atau tetap berlaku? Jadi janji nubuatan kepada bangsa Israel itu saat ini tidak digenapi di negara Israel modern saat ini. Karena Israel modern ini terbentuk karena politik. Tidak ada. Jadi di sini negara ini jadi karena unsur politik. Jadi negara Arab, negara Israel modern. Berarti dalam hal ini Pak Fritz Mondi mau katakan bahwa semua janji sudah dibatalkan setelah mereka menolak Yesus sebagai raja. Sudah dibatalkan. Janji rohaninya. Maksudnya janji apa ini Pak? Jadi berkat ini kan ada. Ada berkat jasmani, ada berkat rohani. Nah, berkat rohani mana yang sudah dibatalkan? Ya itu yang perlu kita semua pahami bahwa janji berkat rohani kepada bangsa Israel itu saat ini dibatalkan. Tidak ada. Dibatalkan atau ditunda maksudnya? Jadi dalam pengertian saat ini dibatalkan. Sama itu dengan ditunda. Sama dengan jawaban ya, tidak, atau iya. Kan? Iya, tidak, atau nanti. Sebenarnya tidak dan nanti sama. Enggak, karena berdasarkan Roma pasal berapa itu? Roma pasal 11 ayat 28 kalau saya tidak salah. Paulus bilang, Israel memang kalau dilihat dari sisi Injil mereka adalah musuh Allah. Tapi kalau soal pilihan, mereka tetap kekasih Allah. Nah, yang saya ingin sampaikan, kalau mereka adalah kekasih Allah, saya berpendapat bahwa semua janji itu tetap ada untuk mereka sekalipun mereka menolak Yesus sebagai raja. Yes, benar bahwa kalau Injil mereka musuh Allah, seteru Allah. Tapi kalau soal pilihan dan semua janji untuk mereka itu tetap relevan berlaku untuk mereka. Dan kalau janji rohani tadi mengenai kerajaan, yes, hari ini sedang ditunda, tapi tetap akan diberikan kepada mereka suatu hari nanti. Jadi kalau tadi bilang semua sudah dibatalkan, saya pikir Allah tidak pernah ingkar janji. Apa yang sudah dijanjikan pasti dia akan berikan itu.
Itu 2 Timotius Pak 2:13. Pendeta Dani senyum ini. Apa Pak Pendeta Dani katanya? Oke, mungkin begini Pak Pendeta Fritz. Yang ditanyakan Pak Pendeta Robin itu membedakan antara apa saja yang dihentikan oleh Allah dan apa saja yang masih berlangsung. Nah, mungkin kalau sifatnya nubuatan, janji-janji yang di perjanjian antara Allah dengan Abraham, Ishak dan Yakub itu akan tetap berlangsungkah atau itu juga dihentikan? Tapi kalau misalnya memang itu dilanjutkan, alasannya seperti apa, dihentikan seperti apa? Kira-kira menurut Pendeta Fritz, silakan. Sebelum ini ada Pak Sam, tidak perlu raise hand karena sebagai narasumber kan. Silakan Pak Fritz. Iya, jadi kalau kita baca Roma 11 ayat 1 sampai 2 di sana dia bilang, maka aku bertanya, adakah Allah menolak umatnya? Nah, sekali-kali tidak, sebab aku sendiri pun orang Israel. Dari keturunan Abraham, dari suku Benyamin, Allah tidak menolak umatnya yang telah dipilihnya dari semula. Jadi, secara umatnya itu. Kemudian dalam Roma ayat Roma 11, di situ juga dijelaskan. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai. Aku mau menyatakan kepadamu rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar hati sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Nah, silakan kita tafsir ini. Silakan kita menggunakan hermeneutika pengetahuan kita yang kita miliki. Nah, jadi yang jelas gamblang bahwa sekarang ini janji Allah kepada bangsa Israel sedang mengalami penundaan, pembatalan untuk saat ini. Tetapi tetap janji akan dipenuhi, Pak, begitu ya? Berarti Ya. bukan batal, Pak. Itu namanya tunda. Kalau batal artinya tidak akan diberikan. Iya. Jadi kita tinggal melihat dari sisi mana yang prinsipnya. Jadi maksudnya berarti batal lah ya, Pak. Berarti tunda. Ya. Jadi kalau berkat-berkat yang kalau sekarang ini kita melihat Israel luar biasa. Oke. Ilmu pengetahuannya luar biasa, teknologi mereka masih luar biasa. Ya kan? Kalau kita mau naifkan itu bukan berkat, jadi salah juga kan? Nggak bisa, kayak gitu. Nah, sekarang ini kan kita fokus pada Israel modern saat ini. Padahal nubuatan Alkitab berproses, berlaku, bukan pada negara modern seperti saat ini yang dibangun karena politik. Gitu. Ini boleh langsung tanggapi ya, Pak Walda. Ya. Oke, silakan. Enggak, maksudnya kan kalau janji Allah kepada Israel itu kan secara jasmani maupun rohani. Jadi kalau hari ini seperti tadi Pak Samuel Kuryakit tadi sudah menjelaskan dan termasuk Pak Fresmendin tadi jelaskan bagaimana kehebatan Israel, saya pikir itu merupakan penggenapan dari janji Allah kepada Israel bahwa mereka akan menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang memberkati bangsa lain, dan negara-negara akan menyoroti Israel, dan itu bagian dari janji Allah kepada Israel. Jadi saya pikir bagaimana kita bisa memisahkan itu daripada semua janji Allah kepada Israel. Makanya saya tadi sempat terkejut tadi Pak Fresmending katakan bahwa itu semua sudah dibatalkan. Dibatalkan bagaimana maksudnya? Semua yang terjadi hari ini fakta bahwa itu adalah penggenapan janji Allah kepada Israel, baik secara jasmani maupun rohani. Kalau mungkin saya tambahkan sedikit ya biar clear cepat. Oh, silakan Pak Sam, silakan. Baik, makasih Pak Robin. Ini pertanyaan yang tajam ya sebenarnya. Dengan Israel